Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Wibisono, NIM 030 dari kelas 3D Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama yang menjelaskan yang pertama yaitu ada pengertian prestasi kerja. Prestasi kerja itu berasal dari dua kata yaitu prestasi dan kerja, di mana istilah prestasi ini berasal dari bahasa Belanda yang disebut dengan prestatik, yang berarti apa yang telah diciptakan. Sedangkan kerjaan adalah suatu kegiatan yang dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan kerja seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari upah yang didapat dalam bekerja. Nah, ini ada pengertian prestasi kerja menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama ada menurut Mangkunegara, istilah kinerja berasal dari kata job performance atau performance, prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Jadi pada dasarnya prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari suatu usaha yang dilakukan. Maka dari pengertian ini, prestasi kerja adalah suatu kegiatan kerja yang menghasilkan tingkat kepuasan seseorang pengusaha yang dihasilkan dari seorang pekerja. Yang berikutnya yaitu ada Cooper mendefinisikan prestasi kerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai oleh seseorang, unit, atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan terbatas yang dimana telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut dalam mencapai visi dan misi. Berikutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Menurut Mangkunegara, ada 3 faktor yang mempengaruhi prestasi kerja, yaitu yang pertama ada faktor kemampuan secara psikologis. Artinya yaitu di mana pegawai yang memiliki pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka dia akan lebih mudah mencapai pekerjaan yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Yang kedua ada faktor motivasi. Motivasi terbentuk dan sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi mental karyawan yang artinya seorang pegawai harus siap mental, secara fisik, memahami tujuan utama target kerja yang akan dicapai, dan mampu memanfaatkan, menciptakan situasi kerja. Yang ketiga ada faktor situasi atau kondisi. Situasi yang dapat berpengaruh terhadap prestasi kerja adalah adanya kondisi ruangan yang tentunya tenang, iklim suasana kerja yang baik, sistem kerja yang mendukung tentunya akan mendorong terciptanya prestasi kerja yang tinggi. Nah, selanjutnya ada indikator prestasi kerja. Menurut Sutrisno, indikator prestasi kerja yaitu pertama, quality, yaitu taraf kesempurnaan proses kerja atau pemenuhan aktivitas kerja yang ideal dan yang diharapkan. Yang kedua, ada quantity, yaitu jumlah yang dihasilkan dalam konteks nilai uang, jumlah unit, atau jumlah penyelesaian suatu siklus aktivitas. Yang ketiga, ada timelines, yaitu tingkat penyesuaian suatu aktivitas yang dikerjakan atau suatu hasil yang dicapai dengan waktu tersingkat yang diharapkan sehingga dapat memaksimalkan pemanfaatan waktu atau suatu hasil untuk aktivitas lainnya. Nah, yang terakhir ada cost effectiveness, yaitu tingkat memaksimalisasi sumber daya organisasi untuk memperoleh hasil terbanyak atau menekan kerugian. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Yang pertama, pengukuran prestasi kerja. Prestasi kerja setiap individu dapat diukur. Namun, masalahnya untuk mengukur prestasi kerja diperlukan alat ukur yang tepat, akurat dalam pelaksanaannya. Alat ukur yang tepat tidak dapat menjadi prediksi yang tepat jika kriteria alat ukur prestasi kerja tersebut tidak memenuhi persyaratan. Menurut Flippo, prestasi kerja seseorang dapat diukur melalui yang pertama, mutu kerja berkait dengan ketepatan waktu, keterampilan, dan kepribadian dalam melakukan pekerjaan.
Kedua, kualitas kerja berkaitan dengan pemberian tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya. Ketiga, ketangguhan berkaitan dengan tingkat kehadiran, pemberian waktu libur, dan jadwal keterlambatan hadir di tempat kerja. Keempat, sikap merupakan sikap yang ada pada karyawan yang menunjukkan seberapa jauh tingkat kerjasama dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kedua, yaitu tujuan penilaian kerja. Suatu nilai dalam pekerjaan merupakan hal yang penting di dalam pekerjaan seseorang. Dengan adanya penilaian kinerja suatu seseorang dapat digunakan sebagai bentuk alternatif dalam setiap pekerjaan yang digelutinya, yang dimana sebagai dasar kesempatan dan pemutusan kerja. Penilaian memiliki banyak sekali keuntungan yang dapat diambil, yang terutama sebagai dasar seseorang untuk menaikkan jabatannya atau promosi naik tingkat. Di bawah ini menunjukkan keuntungan dari hal tersebut. Di antaranya adalah: yang pertama, sebagai dasar penilaian karyawan dalam mendapatkan prestasi. Kedua, sebagai dasar penilaian pemberian upah terhadap karyawan supaya apa yang diusahakan karyawan agar dapat dibalas sesuai dengan perusahaan, agar tidak timbul dusta di antara seseorang karyawan dan pekerja. Ketiga, sebagai landasan munculnya jiwa tanggung jawab yang diberikan oleh seorang karyawan. Keempat, sebagai landasan pemberi gap di antara yang bagus dengan yang jelek di dalam kualitas karyawan. Kelima, menjadi motivasi kerja yang sangat mendorong karyawan dalam proses kinerja yang unggul dan kualitas. Keenam, dapat sebagai ajang silaturahmi dan memperkuat tali persaudaraan antara atasan dan bawahan supaya terjalin keselarasan dan mewujudkan perusahaan. Ketiga, yaitu keuntungan adanya suatu nilai dalam prestasi kinerja. Setiap apa yang kita nilai pasti akan menimbulkan keunggulan di dalamnya guna untuk meningkatkan perusahaan dan mendorong munculnya kinerja organisasi dan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwasanya menimbulkan beberapa poin di dalamnya untuk menjadikan dan terwujudnya hal tersebut sebagai berikut. Yang pertama, memberikan imbalan yang berwujud dari evaluasi prestasi atau pencapaian seseorang karyawan. Dengan adanya hal tersebut dapat menjadikan motivasi terhadap karyawan yang memiliki prestasi rendah dalam pengembangan organisasi. Oleh karena itulah suatu organisasi sangat penting memberikan suatu kinetika kerja. Kedua, kesepakatan dan hasil akhir suatu penempatan seseorang pekerja di sini dapat membantu terhadap promot seseorang pekerja terhadap jabatan dan penurunan tingkat jabatan. Ketiga, proses staff di mana harus memberi dampak yang sangat besar terhadap perusahaan dan memberikan perkembangan atas perusahaan tersebut dalam mencapai suatu perusahaan yang dimana perusahaan di dalamnya harus kompetitif di dalam. Keempat, mampu menghadapi tantangan yang timbul dari luar guna menjaga kemaslahatan bersama dan menjadikan orang yang melakukan pemberontakan terhadap suatu tingkatan perusahaan menjadi aman dan mampu menjaga orang dalam dan luarnya. Kelima, memberikan titik balik terhadap sumber daya manusia yang digunakan di dalam perusahaan tersebut dan menjadikan sumber daya yang ada menjadi sumber daya yang kompetitif dan aktif di bidangnya. Keenam, sebagai fondasi dalam evaluasi kinerja. Ketujuh, sebagai dasaran menentukan apa saja yang dibutuhkan. Kedelapan, sebagai fondasi perbaiki dalam pelatihan karyawan. Kesembilan, sebagai suatu sistem yang digunakan untuk menilai suatu karyawan dalam menyelesaikan tugas yang diampu olehnya. Kesepuluh, sebagai titik terendah dalam proses pengembangan dan menguraikan suatu kinerja yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dari hal-hal di ataslah menjadi titik balik sebuah proses kinerja seseorang dalam memperbaiki dan memberikan motivasi kepada karyawan
terhadap prestasi yang dimilikinya, supaya mendorong tingkat kualitas mutu suatu perusahaan yang ada agar konsumen tidak kecewa terhadap suatu produsen yang membuat suatu produk yang akan dipasarkan di kalangan umum. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.